dilaksanakan agama itu di luar batas-batasnya. Maka dalam Islam kita dilarang bersikap di luar batas beragama. Istilah yang dipakai adalah ghulu, sikap berlebih-lebihan, sikap di luar batas yang telah ditetapkan. Ini kita ingatkan karena di zaman Rasulullah SAW, Anas bin Malik menyampaikan suatu hadis bahwa jaa salah satu rahib ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, ada 3 kelompok orang yang datang kepada Nabi. Ia datang bertemu dengan istri Nabi. Lalu mereka bertanya tentang wa yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Disampaikanlah oleh Aisyah bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi beribadah keseharian, bagaimana Nabi hidup dalam rumah tangga. Falamma ukhbiru, bisa disampaikan kepada mereka tentang bagaimana Nabi beribadah. Lalu ka'annahum taqalluha, seolah-olah ibadah Nabi itu sedikit saja. Para sahabat ada yang menilai ibadah Nabi itu sedikit dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Lalu di saat itu kemudian mereka menyampaikan kepada Aisyah bahwa mereka itu ada yang sholat malam, ana ushallil laila wala arqud, aku sholat malam dan aku tidak pernah tidur. Yang satu menyatakan ana asumu wala uftiru, aku berpuasa, tidak ada hari yang tidak aku puasa. Yang lain malah menyatakan wa qala akhar ana a'tazilun nisa, aku tidak mau mendekati wanita atau tidak mau nikah. Kemudian disampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi menanggapi? Inni la akhsyakum billah wa atqakum. Aku lebih bertakwa kepada Allah. Aku lebih takut dan lebih menjaga diri dari segala aturan Allah. Tapi kata Nabi, lakinni usallil laila wa arqud. Aku sholat malam, tapi aku juga istirahat. Wa ana asumu wa uftiru, aku juga berpuasa, tapi pada hari yang lain aku juga kemudian tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, aku menikahi para wanita. Kemudian disampaikan oleh Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa tidak senang dengan sunnahku maka ia tidak termasuk ke dalam kelompok mati. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah saya rahmatullah, ada pelajaran penting yang ingin kita sampaikan terkait dengan sikap beragama. Yang pertama, ternyata agama ini memang butuh aturan yang jelas, butuh ketentuan-ketentuan yang harus dipahami dengan baik. Tidak bisa beragama itu menurut keinginan, menurut kesukaan, menurut pertimbangan apa yang menurut kita itu lebih baik, itu lebih cocok. Maka tambahan-tambahan, variasi-variasi sepanjang ibadah makhluk yang tidak diatur oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang tidak dapat untuk diamalkan. Kenapa ini penting kita sampaikan? Karena model-model variasi ibadah berkembang akhir-akhir ini. Kita lihat di berbagai media sosial, ada orang beribadah menurut semaunya, menurut sekehendaknya, yang itu jelas-jelas tidak ada tuntunannya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka Muhammadiyah telah memberikan pedoman-pedoman mengacu kepada hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana harusnya kita beribadah. Dalam aturan-aturan Rasulullah SAW telah ada polanya, baik itu ibadah sholat, baik itu ibadah zakat, baik itu ibadah-ibadah lainnya, maka semuanya telah jelas dari Rasulullah SAW dengan sangat detail, dengan sangat rinci. Satu, yaitu tidak boleh di luar batas. Di dalam sikap keyakinan juga muncul dulu keyakinan-keyakinan yang di luar batas. Malah ada kelompok yang nyata-nyata telah melakukan penyimpangan sehingga kemudian di luar batas-batas akal dan logika yang benar bahwa keyakinan itu dapat diterima. Dan itu sudah cukup banyak sejarah menunjukkan penyimpangan-penyimpangan ibadah, penyimpangan-penyimpangan beragama itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, satu dari prinsip dari beribadah adalah sederhana, ringan, mudah, dan kemudian
orang yang beriman. Dalam ajaran Islam tentang sholat saja, betapa mudahnya ibadah sholat. Sederhana gerakannya, pendek-pendek bacaannya, dan juga ada di situ dispensasi dan keringanan-keringanannya. Begitu juga tentang ibadah zakat, itu sedikit aturannya. Sepanjang waktunya telah terpenuhi, sepanjang nisab yang telah cukup, keluarkan zakatnya. Tidak panjang-panjang, tidak susah-susah. Ternyata ada kita yang tidak mampu, pintu sedekah, pintu infak terbuka dengan luas. Maka Islam sesungguhnya adalah agama yang mudah untuk diamalkan, untuk diterapkan. Itu yang mahdoh saja, demikian mudahnya. Apalagi kemudian juga ibadah-ibadah muamalah lainnya. Bagaimana ibadah-ibadah muamalah lainnya? Sepanjang tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sepanjang tidak ada larangan, silakan berkreasi, silakan berkembang, silakan berinovasi, sepanjang tidak ada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang melarangnya. Maka Islam itu agama yang sangat mudah, sangat sederhana, dan tidak mempersulit orang-orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyampaikan bahwa ad-dinu yusr. Agama itu mudah. Kenapa? Karena ada orang yang mudah ini saja malas melaksanakan. Yang ringan itu saja, yang tidak banyak tata caranya, yang sederhana dilaksanakan. Maka tidak ada yang sulit. Karena itu perlu kita bangun semangat. Agama itu sederhana, agama itu mudah. Allah tidak akan pernah memberikan kepada suatu umat sesuatu yang ia sulit. Kenapa? Karena ibadah itu kehendak Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Sesungguhnya tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk mengabdi kepada. Maka karena kehendak Allah, Allah tidak ingin terbebani seseorang. Kalau ini kita rasakan, maka malas untuk beribadah, malas sholat, malas puasa sunnah, malas mengeluarkan zakat, malas beramal soleh, tidak bangkit semangat untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Itu adalah sesuatu yang tidak punya alasan. Kenapa? Karena itu sangat Allah mudahkan. Puasa sajalah, kalau kita lihat puasa wajib kita di bulan Ramadan. Allah sampai menyatakan yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kamu itu mudah saja. Dalam apa agama yang sulit? Maka jika sudah mudah dan kita laksanakan, ada satu yang ingin kita ingatkan. Allah limpahkan balasannya. Allah ganti ibadah itu dengan lipat ganda pahala yang luar biasa dan surga Jannatul Na'im balasannya. Jadi tidak seimbang. Makanya di dalam surah At-Taubah ayat 111 112 Allah nyata-nyata menyatakan bahwa diri orang beriman itu dan hartanya telah Allah beli, telah Allah miliki. Karena itu balasannya bi anna lahumul jannah. Kompensasinya adalah surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat asar yang dirahmati Allah, maka kita ingin agar ibadah itu terasa ringan, gampang, mudah, sederhana. Adakah orang-orang yang memberat-beratkan ibadah, yang mempersulit-sulit dirinya terhadap ibadah? Ada. Seperti hadis yang kita bacakan tadi, atau hadis lain di mana Nabi Muhammad SAW melihat ada tali yang digantung di antara tiang di Masjid Nabawi. Nabi bertanya, ini tali apa? Jawab para sahabat, itu adalah tali di mana ibu-ibu kalau kelelahan sholatnya dapat berpegang tali itu bergantungan. Kata Nabi, tidak perlu begini, sulit sekali itu namanya. Maka bapak dan ibu dimudahkan. Maka jika kita di zaman hari ini ada yang merasa kesulitan melaksanakan agama, merasa berat beragama, maka agaknya ini perlu kita sadari. Allah tidak pernah membebani. Allah tahu kapasitas kita, Allah tahu kemampuan kita, maka tidak ada yang tidak ada rukhsah dan keringanannya. Sampai ibadah haji pun Allah kemudian tidak mampu, dia tidak apa-apa. Tidak perlu pula kemudian itu menjadi dipaksa. Tidak perlu kemudian menyiksa diri sampai kesulitan memenuhi kebutuhan hidup untuk memenuhi rukun Islam yang kelima itu, yaitu melaksanakan ibadah haji. Jika kita sudah ringan, sudah nyaman beribadah, gembira melaksanakan ibadah ini, maka ikhlas tanda-tandanya orang itu cerah, orang itu gembira, orang itu senang hatinya, gembira dia beribadah.
itu tandanya hatinya ikhlas. Kita kalau ikhlas maka nampak pada wajahnya. Inilah yang mungkin di dalam ayat-ayat nyatakan oleh Allah, tampak di wajah orang-orang itu bekas sujudnya, bekas taatnya kepada Allah. Bukan tanda yang ada di keningnya, tapi dari perilakunya, dari sikapnya. Inilah yang kemudian orang-orang yang memudahkan dirinya untuk taat. Ia mudah pula kemudian untuk menolong agama Allah. Ia ringan tangan menolong yang baik. Ia kemudian tidak berat melakukan tindakan-tindakan amal soleh. Ia sangat sensitif kalau ada penyimpangan, segera hatinya itu bangkit untuk melakukan tindakan perbaikan. Inilah agama harus dipahami sebagai sesuatu yang sederhana, yang mudah. Namun tentu saja bukanlah dipermudah-mudah. Ada panduan bagaimana tata cara yang benar beribadah, ibadah makhluk. Begitu juga panduan bagaimana kita membangun rumah tangga yang Islam. Ada panduan-panduannya. Disinilah kita kemudian mengikutinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat asar yang dirahmati Allah, di dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan di awal tadi, Allah menyatakan pada hari ini, yaitu pada haji, di mana Nabi kemudian di padang Arafah menyampaikan, telah kami sempurnakan agama. Maka agama kalau sudah sempurna, maka tidak ada sesungguhnya dari kesempurnaan agama itu yang tidak menghasilkan kesempurnaan kepribadian seorang muslim pula. Semakin sempurna seseorang menjalankan agamanya, maka semakin sempurna pula dia membangun dirinya, membangun keluarganya, membangun masyarakatnya. Maka marilah kita bangun rasa ridho untuk taat. Ridho dan dalam taat itu sangat penting agar bangkit semangat. Karena apa? Agama tidak sulit, agama itu mudah. Jangan kemudian kita rasakan lagi bahwa sholat itu beban, zakat itu sulit, karena ada rasa-rasa kadang di hati kita itu. Mentalitas kita sebagaimana dalam Al-Quran, memang manusia itu cenderung kafir, cenderung pelit, cenderung kemudian tidak mau berbagi untuk hak-hak Allah. Mudah-mudahan kita sampaikan ini menjadi energi bagi kita untuk semakin menambah semangat taat pada Allah. Janganlah kita mencoba-coba mengkreasikan sesuatu yang itu tidak ada. Kenapa? Karena kecenderungan manusia di luar batas itu sangat tinggi. Dalam hal apa saja? Dalam sikap bagaimana dia mengkonsumsi makanan, dari berpakaian, gaya hidup, cara berpikir, termasuk juga dalam tata cara beribadah. Sikap hulu, sikap tasrif, sikap kemudian di luar ukuran itu sesuatu yang sangat mudah terjadi. Makanya dalam surah Al-Imran Allah mengajarkan doa kepada kita, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa kami, tapi juga ampuni sikap-sikap kami yang di luar batas, sikap-sikap kami yang kadang tidak pada ukurannya, tidak pada tempatnya. Maka kemudian bertabit pada mana? Ya Allah, kokohkan prinsip kami, kokohkan paham kami, kokohkan keyakinan kami. Ini penting untuk kita ingat agar jangan kemudian mudah tergelincir dalam cara-cara beragama yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena dari awal sikap-sikap bibit-bibit penyimpang itu sudah terjadi di zaman Rasulullah. Apalagi pada akhir zaman ini, orang kadang tidak menganggap penting bagaimana tuntunan yang benar dalam beragama itu. Mudah-mudahan kita jadikan sunnah Rasulullah sebagai panduan paling pokok dari setiap apapun sikap tindakan yang kita lakukan, khususnya pada ibadah-ibadah harian yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan